siap memberi pada orang lain? Kalau memberi pada orang lain, siapa yang dikasihi? Dirimu. Gak ada pemberian buat orang lain. Semua kembali pada diri sendiri. Makanya orang yang mengasihi diri sendiri, sudah timbul welas asihnya, gak pelit. Orang yang pelit itu ya, karena dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Satu. Nah, ketika kita sudah self compassion, sudah bisa memperlakukan atau mengasihi diri sendiri. Yuk, sayang gak sama tubuh kita? Sayang. Tadi pagi makan apa? Indomie sama nasi. Isuk ya teh. Atau kalau sayang sama diri sendiri mah, ya pagi-pagi itu minumnya probiotik. Gampang kok. Tuh tinggal hubungi Pak Esep tuh, orang Subang itu. Siapkan air 2 liter. Air yang sudah matang. Masukkan pada tumbler. Cincang nanas Subang bagus. Masukkan ke tumbler. Sama bogolnya, kecuali kulitnya. Suka salah kadang-kadang ya, langsung dicincang aja. Setelah itu kemudian ambil jeruk nipis 15, peres, masukkan lagi ke situ. Di BSI itu ada jamaah kita yang memproduksi madu organik. Ya pokoknya madu lah. Syukur-syukur kalau madu organik. Ambil madu setengah gelas, masukkan ke situ, tutup 2 hari. Itu akan terjadi fermentasi. 2 hari sudah bisa panen. Buka, nanti akan meletus, duk. Berarti gasnya sudah ada. Itu bakterinya sudah banyak. Itu bakterinya sangat menguntungkan buat lambung, buat usus. Pagi-pagi sebelum makan apa-apa, minum probiotik itu. Sayang pada diri sendiri, biar ususnya bagus. Pembuluh darahnya tidak ada sumbatan. Betul? Habis itu makan buah. Makan buahnya silakan, sesuai selera. Tapi sesuaikan dengan golongan darah. Coba. Kan sayang pada diri sendiri. Pagi. Tadi apa? Gehu. Cireng. Apa lagi? Mie ayam. Bubur juga. Kupat tahu. Ya. Karbo semua. Betul enggak? Berat itu pankreas. Akibatnya apa? Tidak terasa. Tiba-tiba gula darah naik. Diabetes. Kalau sudah tidak bisa diatasi oleh pankreas, apa yang terjadi? Kan kita harus suntik insulin. Disuntik tiap hari. Membantu supaya pankreas bisa mengubah karbo menjadi energi. Olahraga enggak tadi pagi? Tuh. Katanya sayang pada diri sendiri. Ini masalahnya kan sebetulnya boro-boro welas asih buat orang lain. Buat diri sendiri aja masih masalah. Olahraga enggak. Nyanyi-nyanyi enggak tadi pagi? Kalah sama burung aja enggak punya beras nyanyi-nyanyi. Ya toh, bangun tidur malah cemberut. Betul enggak? Wah, itu namanya enggak sayang. Makanya penyakit utama kita itu apa itu? Stres, depresi. Ya toh, kesadaran tidak muncul, hidup dikendalikan oleh pikiran. Wah, itu neraka semua itu. Udah. Kalau saya cerita ini nggak habis-habis. Nah, tapi sekarang setelah ini mau menyayangi diri sendiri. Oke, mau mengasihi diri sendiri. Oke, memberi buat siapa? Buat diri sendiri. Tidak marah-marah buat siapa? Buat diri sendiri. Melawan kekerasan dengan cinta kasih buat siapa? Buat diri sendiri. Sudah siap? Ngaji dengan saya berat memang. Mau jadi luar biasa, caranya juga luar biasa. Jangan licik, mau hasilnya luar biasa tapi caranya biasa. Hati-hati ya, ingin jadi orang sabar akan dihadirkan orang-orang yang tidak sabar. Gitu. Itu polanya begitu, alam itu seperti itu ya.
Gitu. Lantung. Cara ini akan membuat kita tidak membedakan perlakuan kepada diri sendiri dan orang lain. Orang yang sudah sukses mengasihi dirinya sendiri, dampaknya dia melihat kesetaraan antara dirinya dengan orang lain. Lalu dia tidak akan memperlakukan sesuatu pada orang lain yang dia sendiri tahu kalau diperlakukan seperti itu dia pun tidak mau. Makanya puncak akhir dari kebijaksanaan seseorang adalah lihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu tanda sudah tumbuh welas asihnya. Jujur ini jujur ya, jujur. Coba ngasih makanan buat diri sendiri dengan orang lain sama enggak? Rada sumbang sebelah sini nih, mulai sumbang. Sebelah sini masih mending ada suaranya daripada sebelah sini. Tapi mulai sumbang, ya. Kadang-kadang memberi pada orang lain itu bukan yang terbaik, bukan yang kita sukai. Kalau sudah tidak termakan, sudah basi dikasih. Lalu dibungkus dengan kain kehormatan. Saya mah peduli pada tetangga, padahal mah teu behak. Itu bukan welas asih itu. Itu welas asih yang dibungkus dengan kepalsuan. Nih saya kasih tahu ya. Kalau masak banyak itu coba niatkan mau berbagi. Bukan mau makan banyak. Dan kebanyakan masak banyak itu sieun teu wareg. Karena mau makan banyak. Tah lamun geus bikin. Coba niatkan dari sejak awal masak banyak itu karena memang mau. Saya dengan istri saya nih, mohon maaf nih istri saya. Kalau pergi kemana-mana itu, mana-mana. Mau beli baju aja buat orang lain. Ya, itu harus sama dengan yang saya pakai. Karena kalau tidak sama, misalkan, keur batur mah murah. Itu sudah melanggar Quran. Karena di Quran dikatakan, tidaklah disebut memberi kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. Artinya kita memberi pada orang lain itu sebetulnya karena tahu memberi itu untuk diri sendiri. Maka saat kita memberi pada orang lain harus sebagus memberi pada diri sendiri. Siap gak gitu? Ini saya mengajarkan hidup berkelimpahan. Dan banyak orang yang sudah percaya dan mengalami ini. Ternyata ada yang mulai kecanduan. Ternyata yang luar biasa. Ketika dulu saya memberi itu pada orang lain, paling juga yang sudah tidak kepake, nu urut, eta ge lamun geus bosan makena. Sekarang saya memberi yang saya butuhkan pada orang lain, seperti saya memperlakukan diri saya kepada orang lain. Ternyata apa yang terjadi? Welas asih berkembang dan yang luar biasa apa? Keberkahan mulai datang. Saya ini PNS yang setiap hari tanggal 1. Gak ada tanggal 2, gak ada tanggal 3, gak ada tanggal 30. Setiap hari tanggal 1. Tahu kan maksudnya? Tiap hari gajian. Gimana caranya? Welas asih. Orang yang benar-benar memiliki welas asih akan memandang setara semua makhluk. Sudah tidak ada lagi membeda-bedakan. Mohon maaf ya hadirin. Kadang-kadang kita mau ngasih sama orang aja, ini saudara atau bukan? Betul nggak? Ini perlu ditolong atau tidak? Bayangkan ya, orang sudah sekarat harus dimasukkan rumah sakit, masih ditimbang-timbang. Iya dulur lain, dicari silsilahnya dulu. Keterlaluan itu. Nah, oleh karena itu saya kasih tahu, sumber utama kebahagiaan adalah welas asih. Makanya hebat leluhur kita saat kita di rahim ibu, tempat asal kita disemaikannya cinta dan kasih disebutnya rohim. Kita menyebutnya rahim. Hebat gak? Yo atuh kembali baralik kadinya, kembali ke situ ya. Makanya ajaran leluhur kita makan luar biasa. Sili asa, sili asih, sili asuh.
silih wawangi. Mun batur beda teh keun we, da beda mah hukum alam. Jangan suka menjas orang. Sesat. Waduh. Orang yang suka menyesatkan orang lain itu karena dia belum baca Quran. Di Quran Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Quran. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia apapun, statusnya apapun yang diberi hak untuk menghukumi orang lain. Kan bahaya itu. Ya, menilai orang, menjudge orang, apalagi membicarakan orang, tahu juga enggak. Yang tahu saya ya saya sendiri. Betul enggak? Yang tahu dalaman saya sendiri. Bagaimana Anda bisa menilai saya? Oleh karena itu, ngaji mah yang paling enak ke dalam. Jangan keluar. Kita baca hadis Nabi ini bagus. Innallaha lam yab'asni to'anan wala la'anan. Ya. Jadi yang pertama to'anan, yang kedua wala la'anan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku, kata Nabi, menjadi orang-orang yang to'anan. Yab'asni to'anan. Allah tidak mengutusku untuk menjadi seorang perusak. Wala la'anan, dan tidak mengutusku untuk menjadi seorang pelaknat. Hati-hati ya, ketika menghujat orang itu kan berarti melaknat orang. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan, aku diutus ke dunia ini yang pertama ya, diutus ke sini bukan untuk menjadi to'anan, bukan untuk menjadi perusak. Yang kedua, wala la'anan, dan juga aku diutus ke dunia bukan untuk menjadi pelaknat. Apa yang dikatakan Nabi? Ya, walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan. Aku diutus ke dunia ini hanya untuk menjadi penyeru dan rahmatan, sumber cinta kasih, sumber welas asih. Makanya Nabi ketika dihujat oleh siapapun malah berdoa. Ini doanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka itu memperlakukan aku seperti ini semata-mata karena mereka belum tahu. Nah ini yang ngaku umatnya Nabi Muhammad. Contoh dong Nabi Muhammad. Beliau itu bukan sebagai sumber perusak, bukan sebagai pelaknat. Beliau mengatakan, aku diutus walakin yab'asni da'iyan wa rahmatan. Aku diutus ke sini untuk menjadi dai, penyeru, pengundang, wa rahmatan, dan sumber cinta kasih. Nabi itu tidak pernah menghujat, tidak pernah menyebarkan kata-kata kotor, tidak pernah menyebarkan fitnah, hoax. Kenapa? Beliau malah justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Harusnya gitu umatnya Rasulullah. Ya, beda orang lain dikit dengan dirinya nyerang. Ya, itu tandanya belum punya welas asih. Ini masalah. Nah, inilah kata Allah dalam Quran surat Maryam, surat 19 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihat sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan, yang maha pemurah, akan menanamkan dalam diri mereka rasa kasih sayang.
Sudah tahu pesannya dari sini? Jadi ternyata rasa kasih sayang ini akan ditanamkan pada diri-diri orang yang beriman dan beramal soleh. Mau ditanamkan oleh Allah rasa kasih sayang? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Ini jelas. Innallazina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Syaratnya untuk ditanami kasih sayang itu harus beriman dan beramal soleh. Nah, kenapa? Bagaimana saintifiknya? Kenapa untuk disemaikan cinta kasih harus beriman? Kan iman itu bukan percaya. Kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pengalaman kolbu yang mengalir ke dalam lisan, yang mengalir ke dalam perbuatan. Jadi iman itu dimulainya dari apa? Dari kolbu. Apa kolbu? Awas, kolbu bukan hati. Karena Allah mengatakan, bumi dan langit tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itu adalah rumahku. Jadi kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kolbu rumahnya Allah, berarti tugasnya orang beriman itu satu. Sering-sering berkunjung ke rumahnya. Menemui siapa? Menemui yang punya rumah. Kan jelas di Quran dikatakan, falya'budu robbahadal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Kalau kita sering berkunjung ke rumahnya, kemudian kita sering bersatu dengan yang punya rumahnya itu sumber cinta kasih. Maka masuk akal kalau orang beriman itu kepadanya akan ditanamkan rasa kasih sayang. Ditanamnya oleh siapa? Bukan oleh Allah. Allah itu tergantung kita. Mau nggak kita ditanami kasih sayang? Kalau mau, sering-sering bergabung dengan sumber cinta kasih. Nih saya kasih tahu, makanya orang-orang yang sudah ma'rifatullah, sudah betul-betul mengenal Tuhannya, dan dia itu sudah merasakan kehadiran dia di setiap ruang dan waktu. Cirinya satu, welas asih, nyaahan dedehan. Makanya puncaknya belajar, kalau menurut Eyang Prabu Siliwangi, nyaah kanu ngewa. Tahu ya? Nyaah kanu ngewa itu sayang sama orang yang benci kepada kita. Karena kalau kita sayang pada orang yang sayang kepada kita, biasa. Kita sayang pada orang yang membenci kita. Itu puncaknya belajar itu. Makanya puncaknya spiritualnya Eyang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tersohor itu bukan sekedar Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, Siliwawangi. Tapi puncak pelajarannya adalah nyaah kanu ngewa. Dedeh pada orang yang membenci kita. Tas tiasa. Jarempe palebah dia mah. Betul? Boro-boro sama orang yang benci sama kita, sama orang yang baik sama kita, sayang sama kita aja, kadang-kadang kita suka membencinya. Ya Allah, yang seperti ini bagaimana mau menjadi sumber cinta? Paham? Oke, ayat ini sudah mengerti. Allah akan menanamkan kasih sayang kepada siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Sudah saya jelaskan ya. Yang ngaku-ngaku beriman gak bisa. Gak bisa. Nah, kan ada pertanyaan sekarang. Kok saya ya? Kan dari dulu juga udah ngaku beriman. Tapi masih beringas. Melawan kejahatan dengan kejahatan.
melawan kekerasan dengan kekerasan. Mun batur ngajak pasea resep hobi. Betul? Mun aya nu amak malah leuwih gede manehna mah. Tapi ngakunya iman. Nah ini masalah. Karena sesungguhnya kalau kita iman beneran, rasa kasih sayang itu akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang beriman itu disebut di Quran ulul albab, ahlul bait. Orang yang bolak-balik setiap ruang dan waktu berkunjung ke rumahnya Allah yang sejati. Yang lebih dekat kepadanya melampaui dekatnya urat nadi lehernya. Bagaimana tidak kasurupan ku sifat Allah. Makanya ngaji itu harus sampai kasurupan. Awas, bukan weluh wah, weluh weh. Kasurupan itu bahasa Qur'annya sibghatallah. Karena sering dia menyatu dengan Allah, lama kelamaan dia sibghatallah, tercelup oleh sifatnya Allah. Sederhana aja, sederhana. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, lama kelamaan kabawaan. Sok aja. Kasimehan. Kasurupan ku sifat si eta. Betul enggak? Itu. Makanya ngaji itu harus sampai kasurupan. Ngaji yang mana? Ngaji diri. Kasurupan ku saha? Kasurupan ku sifat Allah. Disebutnya sibghatallah. Orang yang kasurupan oleh sifat Allah disebut tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Otomatis itu, otomatis. Nggak bisa dikarang-karang. Orang-orang yang ulas asih, kalau tidak memberi itu jadi pikiran. Beda sama kalian. Kalau memberi itu malah untung, betul nggak? Untung tuh dibikin, kan gitu. Jadi wah bisa melilotek tuh. Gitu kalian, modelnya begitu. Maaf ya, saya pengen nyubit sama kalian itu. Nah dalam Quran surat Rum surat ke-30 ayat 21 Allah mengatakan, ini ayat sering dibaca kalau ada orang yang kawinan. Betul? Pokoknya petugas dari Departemen Agama kalau mau khutbah nikah pasti ayatnya ini. Atau tilawah yang mau membacakan Quran untuk memulai ijab kabul perkawinan ayatnya pasti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Dan di antara tanda-tandanya ialah dia menciptakan untukmu pasangan. Awas. Jadi suami istri itu pasangan. Ari pasangan mutu naon ibu? Mutu mah tersepen jeung mutu deui. Sami coet oge tersepen jeung coet deui. Da moal bisa nyambel dinu coet ku coet. Jadi sambal teh pedah coet ku mutu. Jadi pasangan coet mutu. Paham ya? Saya tanya sekarang, pasangan positif apa Bu? Nah, pintar. Pasangan sabar apa Bu? Jawab atuh. Tidak sabar. Pasangan cerewet apa Bu? Ya. Pasangan berehan apa Bu? Nah. Kalian itu akan dipasangkan dengan yang berlawanan. Karaos ente? Keur bobogohan macan karasa palsu. Gombel. Tah lamun tos amprop saminggu 2 minggu katingali aslina, katingali pelitna munu pelit. Katingali berehanana munu berehan. Baru sadar, oh ternyata pasangan saya berbeda 180 derajat dengan saya.
Setelah sadar malah ingin pisah. Dengan harapan dapat yang sama. Ari sama malain pasangan atuh. Paham ini teh? Pasangan itu beda. Makanya pernikahan itu tujuannya cuma satu. Latihan menerima dan menghargai bahwa saya dengan pasangan saya beda pisan. Gitu. Kartos. Makanya mulai sekarang nanti pulang ke rumah, yang sini nih peluk istrinya. Geningan orang teh pasangan. Gitu. Ya, yang sebelah sini pulang ke rumah ya, bebebku, sayangku, ternyata kita ini adalah pasangan serasi. Ternyata pasangan itu bukan sama. Pasangan itu beda. Kiri pasangannya apa, Bu? Nu boleh senal kiri-kiri. Teu aya nu meser senal kanan-kanan, meser senal mah pasti kiri kanan. Ari kiri jeung kanan. Begitu dianggo serasi? Serasi. Serasi itu karena kita pasangan. Makanya enggak ada pasangan dua-duanya beki ngomong teu aya. Mun carogena calik, bojona bagian ngacapruk. Pami bojona calik atau carogena bagian nyarios. Jujur ya, coba riset. Gak ada dua-duanya diam, gak ada dua-duanya cerewet. Punten ya tadi ngacapruk. Itu suka kaismuan ku barudak. Kalau ada ayah itu apa sih ngacapruk? Suka gitu. Kalau ada pembicaraan yang gak karu-karuan tuh, apalagi bohong gitu ya tuh. Kalau anak-anak saya suka bilang ngacapruk. Kalau istri saya bilangnya gini, teu usum cenah OTW mah. Ayeuna mah GTW. Naon tuh di OTW teh? Ayo OTW mah. Oh, tungguan we. Istri saya mah enggak. Geus tinggalkeun we. Ngartos Bu, pasangan? Ieu teh sok dibaca ayat ieu teh. Boh anu bade nikah, boh anu ngarojong kanu pernikahan. Ngan teu sadar. Da eta we anu di pikiran teh opor. Betul enggak? Makanan nu ngaos-ngaos. Bari jeung teu kaharti. Betul enggak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja. Ajwaja itu pasangan. Sadar ayeuna mah. Enggak usah nyari. Enggak usah nyari yang enggak ada. Yang ada itu yang sebenarnya. Yang halusinasi pikiran. Nah ini nih. Aduh geningan. Caroge abdi teh kieu pisan. Bade ngagugat we. Bade ka mana, Bu? Mugia abdi kenging jodoh anu langkung saya teh kieu. Moal sarua atanapi leuwih goreng. Hukum alam nama kitu we. Ya meh salaladar cing atuh tong ka pengadilan agama wae. Sautik-sautik pengadilan agama. Karunya Pak Hakim. Secara ribuk. Ya. Kalau semua orang sadar bahwa sebenarnya kita pasangan dan tujuan pernikahan latihan menerima dan menghargai bahwa kita beda. Keren. Disitulah akan muncul namanya dandang gula tadi. Bijaksana. Betul? Bisa menerima pasangan apa adanya. Hati-hati, yang suka ada di pikiran mah itu mah hayalan. Ya. Nah, maka dipirak Ibu. Caroge abdi teh eta demes.
Terus maksudna kumaha? Ya abdi teh hoyong nu rada mancung we cenah sakedik. Bu, leuwih demes ge teh manggihna ge. Sok. Makanya di sini dikatakan supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kita itu akan cenderung dan merasa tentram jika kita bisa menerima pasangan kita apa adanya.